Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lutfiani Hanifah. Saya bersama teman-teman saya berasal dari Prodi Bimbingan. Di sini saya bersama teman-teman saya akan sedikit menjelaskan tentang bimbingan belajar. Di dalam bimbingan belajar ada pokok-pokok pembahasannya. Yang pertama ada konsep bimbingan, yang kedua ada tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling, yang ketiga layanan bimbingan dan konseling, yang keempat bimbingan belajar di sekolah, dan yang kelima teknik-teknik bimbingan belajar. Jangan kemana-kemana dulu ya, stay tune. Perkembangan optimal kemungkinan besar dapat dicapai. Pertama, bimbingan konseling menggunakan teknik-teknik bantuan individual dan kelompok kecil. Pengajaran berlangsung secara klasikal dan situasi kelas. Kedua, bimbingan dan konseling berusaha membantu para siswa dan memahami dirinya, mengenal dan menunjukkan arah perkembangan dirinya, menyesuaikan diri dengan tuntunan lingkungan, serta mengatasi problema-problema yang dihadapinya.
Tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Tujuan. Dari beberapa definisi tentang bimbingan dan konseling dapat dilihat apa yang menjadi tujuan dari program bimbingan dan konseling ini. Tujuan jangka panjang dari program ini adalah agar para siswa di sekolah mencapai perkembangan yang optimal, yaitu perkembangan yang setinggi-tingginya sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Tujuan-tujuan yang lebih dekat untuk mencapai tujuan tersebut adalah: yang pertama, pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, tentang lingkungannya, dan tentang arah perkembangan dirinya. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam memilih dan menentukan arah perkembangan dirinya, mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya dan lingkungannya. Ketiga, mampu menyesuaikan diri baik dengan dirinya maupun dengan lingkungannya. Yang terakhir, memiliki produktivitas dan kesejahteraan hidup. Fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pemahaman individu. Bimbingan penyuluhan membantu para siswa di dalam pemahaman individu, baik individu dirinya maupun orang lain. Pemahaman diri siswa oleh siswa sendiri seringkali cukup sulit. Maka sebelum sampai ke sana, pertama-tama konselor lah yang harus berusaha memahami kondisi, kemampuan, dan sifat-sifat siswa. Atas dasar hasil pemahaman ini, konselor membantu siswa dalam memahami diri. Yang kedua, fungsi pencegahan dan pengembangan. Siswa memiliki sejumlah potensi dan sifat-sifat. Potensi dan sifat-sifat tersebut dapat berkembang ke arah yang positif ataupun negatif. Bimbingan dan konseling dapat diibaratkan sebuah mata uang yang bermuka dua. Satu muka adalah berfungsi mencegah perkembangan ke arah yang negatif, destruktif, dan muka lainnya mendorong perkembangan ke arah yang positif dan konstruktif. Yang ketiga, fungsi membantu memperbaiki penyesuaian diri, perkembangan dan kehidupan individu. Berintikan penyesuaian diri, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya. Masalah atau kesulitan yang akan timbul apabila individu tidak bisa atau salah dalam menyesuaikan diri, baik perkembangan individu lancar dan dapat menikmati kesejahteraan hidup, maka ia harus dapat menyesuaikan diri, mencari keserasian atau keharmonisan dengan segala tuntutan dan kondisi, baik dari dalam dirinya maupun luar dirinya. Layanan bimbingan dan konseling. Fungsi ketiga ini direalisasikan dalam pelayanan atau servis bimbingan. Ada beberapa servis atau layanan dalam bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Agar konselor dapat membantu siswa memahami dirinya, maka ia perlu melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berkenaan dengan kemampuan-kemampuan intelektual, sosial, fisik, kondisi kesehatan, karakteristik, sikap, minat, motivasi, emosi, dan lain-lain. Poin yang kedua, pemberian informasi. Layanan ini disediakan untuk membantu para siswa yang mengalami kesulitan karena kekurangan atau ketidaktahuan akan informasi. Banyak informasi yang diperlukan oleh siswa, upamanya sekolah-sekolah yang dapat dimasuki setelah SD menuju ke SMP, setelah SMP menuju ke SMA, ataupun setelah SMA menuju ke perguruan tinggi ataupun bekerja. Yang ketiga, penempatan. Pelayanan ini disediakan untuk membantu para siswa yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan tempat. Tempat di sini dalam arti luas, yaitu termasuk penempatan dalam kelas, kelompok-kelompok belajar, rekreasi, dan berbagai bentuk kegiatan pengembangan hobi, program atau jurusan, penempatan dalam latihan kerja, praktikum, atau tugas-tugas lapangan lainnya. Poin keempat, konseling. Untuk membantu para siswa yang menghadapi masalah-masalah sosial pribadi, maka program bimbingan menyediakan
bantuan pelayanan konseling. Pelayanan ini diberikan oleh petugas-petugas khusus, yaitu para konselor atau penyuluh pendidikan yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan pengalaman khusus untuk konseling. Pada konseling ini diberikan secara individu ataupun kelompok. Konseling disediakan terutama bagi para siswa yang menghadapi masalah sosial pribadi seperti menghadapi konflik, frustasi, tekanan perasaan, kesalahan orientasi diri, kesalahan sikap, kesulitan dalam hubungan sosial, dan penyesuaian diri di rumah, di sekolah, dan dengan teman. 5. Penyesuaian diri. Untuk membantu para siswa yang mengalami kesulitan dalam hubungan sosial dan penyesuaian diri, dapat dibantu dengan pelayanan sesuai diri. Pelayanan ini diberikan dalam bentuk kegiatan kelompok, seperti diskusi kelompok, perwakilan kelompok, belajar kelompok, kegiatan klub-klub, pramuka, palang merah remaja, OSIS, kunjungan kelompok, sosidrama, simulasi, permainan, dan sebagainya. Yang keenam terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Terhadap berbagai jenis bantuan dan pelayanan yang telah diberikan, diadakan evaluasi, baik evaluasi proses maupun hasil dari pelaksanaannya. Hasil-hasil dari evaluasi tersebut dapat menjadi umpan balik bagi penyempurnaan hal-hal yang masih dirasakan kurang dan tidak lanjut bagi hal-hal yang sudah dinilai cukup memadai. Lalu ada bimbingan belajar di sekolah. Nah, bimbingan belajar di sekolah ini banyak sekali kemungkinan masalah yang dihadapi oleh para siswa. Secara garis besar, masalah itu dapat dikelompokkan oleh 3 kelompok. Yang pertama ada pendidikan dan pengajaran, yang kedua ada perencanaan karir atau pekerjaan, dan yang terakhir ada sosial pribadi. Masalah pendidikan dan pengajaran ini meliputi kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan dalam penyelesaian tugas-tugas kurikulum dan perkembangan belajar. Nah, masalah-masalah belajar ini merupakan inti dari masalah pendidikan dan pengajaran, karena belajar merupakan kegiatan utama dalam pendidikan dan pengajaran. Semua upaya guru dalam pendidikan dan pengajaran diarahkan agar siswa belajar, sebab melalui kegiatan belajar ini siswa dapat berkembang lebih optimal. Nah, perkembangan belajar ini kan gak selalu mulus, pasti akan ada aja masalah, ada kesulitan atau hambatan dalam belajar ini. Seperti prestasi belajar yang rendah, kurang atau tidak ada motivasi belajarnya yang lambat, berkebiasaan kurang baik dalam belajar, sikap yang kurang terhadap pelajaran, atau yang lain masalahnya. Nah, masalah-masalah ini pasti ada faktornya. Faktor yang melatar belakangi masalah ini ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan yang ada di dalam diri siswa, dan faktor eksternal yang berasal dari luar siswa. Nah, faktor internal ini tuh dapat mencakup segi intelektual seperti kecerdasan, bakat, dan hasil belajar. Lalu ada segi emosional seperti motif, sikap, perasaan, keinginan, kemauan, kondisi, dan kesehatan fisik dan mental. Lalu yang terakhir ada keterampilan psikomotor. Lalu ada faktor eksternal yang meliputi kondisi fisik, sosial, psikologis keluarga, sekolah, serta masyarakat sekitar. Nah, pada dasarnya semua faktor dapat berpengaruh terhadap perkembangan belajar siswa. Apakah pengaruhnya positif atau negatif? Pengaruh setiap faktor ini bagi setiap individu tidak terlalu sama. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip bimbingan belajar.
Tugas guru di sekolah harus membuat perencanaan pengajaran yang sistematis, terinci untuk setiap pelajaran yang dia berikan. Nah, dalam memberikan bimbingan belajar, guru hendaknya memperhatikan beberapa prinsip ini. Yang pertama, ada bimbingan belajar diberikan kepada semua siswa. Semua siswa yang pandai, cukup, ataupun kurang membutuhkan bimbingan dari guru. Sebab secara potensial semua siswa bisa mempunyai masalah. Yang kedua, sebelum memberikan bantuan, guru terlebih dahulu harus berusaha memahami kesulitan yang dihadapi siswa, meneliti faktor-faktor yang melatar belakangi kesulitan tersebut. Yang ketiga, ada bimbingan belajar yang diberikan guru hendaknya disesuaikan dengan masalah serta faktor-faktor yang melatar belakanginya. Yang keempat, ada bimbingan belajar hendaknya menggunakan teknik yang bervariasi karena perbedaan individual siswa, perbedaan jenis dan kerumitan masalah yang dihadapi siswa. Tentu, bimbingan belajar dari guru hendaknya juga menggunakan teknik bimbingan yang bervariasi. Yang kelima, ada dalam memberikan bimbingan belajar, hendaknya guru bekerja sama dengan staf sekolah yang lain. Yang keenam, orang tua adalah pembimbing belajar siswa di rumah. Penanggung jawab utama siswa adalah orang tuanya. Yang terakhir, ada bimbingan belajar dapat diberikan dalam situasi belajar di kelas, di laboratorium, ataupun dalam situasi-situasi khusus, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, bimbingan belajar ini diberikan pada saat pelajaran berlangsung. Teknik-teknik bimbingan belajar. Macam-macam teknik bimbingan belajar. Keseluruhan teknik bimbingan dan konseling dibedakan antara teknik bimbingan kelompok dan bimbingan individual. Bimbingan individual adalah suatu bantuan yang diberikan kepada individu dalam situasi individual. Teknik bimbingan ini ada yang bersifat informatif, memberikan informasi, dan ada juga yang bersifat terapeutik atau menyembuhkan. Beberapa teknik bimbingan individual yang bersifat informatif adalah ceramah atau penjelasan, wawancara, nasihat, penyampaian bahan-bahan tertulis, penyampaian informasi melalui media elektronik, dan lain-lain yang diberikan secara individual. Teknik bimbingan individual yang bersifat terapeutik adalah konseling individual dan psikoterapi individual. Sedangkan bimbingan kelompok merupakan suatu bantuan yang diberikan kepada individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan ini pun ada yang bersifat informatif dan terapeutik, tetapi ada juga yang bersifat adjustif. Bimbingan kelompok yang bersifat informatif hampir sama dengan bimbingan individual, tetapi diberikan secara kelompok, seperti ceramah kelompok, nasihat kelompok, penggunaan media tulis dan media elektronik secara kelompok. Bimbingan kelompok juga ada yang bersifat adjustif, itu adalah bantuan kepada individu dalam membina hubungan dan menyesuaikan diri dengan orang lain melalui berbagai kegiatan kelompok seperti diskusi, belajar kelompok, perwalian kelompok, kegiatan klub, organisasi siswa, orientasi, kunjungan kelompok, sosiodrama, dan lain sebagainya. Bimbingan kelompok yang bersifat terapeutik itu adalah psikodrama, konseling kelompok, dan psikoterapi kelompok. Terima kasih. Di sini ada bimbingan pengayaan dan perbaikan dan juga bimbingan pengubahan tingkah laku. Untuk bimbingan pengayaan dan perbaikan itu dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan individualnya. Para siswa yang belajar dalam satu kelas memiliki kecepatan belajar yang tidak sama. Secara garis besar, mereka dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pandai, kelompok rata-rata, dan kelompok kurang. Bantuan pengayaan diberikan pada kelompok siswa yang pandai. Dalam sistem pengajaran modul atau pengajaran berprogram, pengayaan ini disediakan dalam suatu modul atau program tersendiri yang merupakan perluasan atau pengayaan dari modul atau program utama.
Bantuan perbaikan juga diberikan kepada kelompok siswa yang kurang atau lambat dalam belajar, agar para siswa yang kurang atau lambat dalam belajar ini mempunyai tingkat penguasaan yang kurang lebih sejajar dengan siswa lainnya, terutama yang normal. Maka perlu diberikan berbagai upaya perbaikan. Lanjut ke bimbingan pengubahan tingkah laku. Untuk bimbingan pengubahan tingkah laku berasal dari psikologi behaviorisme. Psikologi ini menekankan kepada tingkah laku. Tingkah laku dalam arti segala yang diperbuat individu. Tingkah laku ini menurut mereka juga termasuk yang tidak terlihat asal dapat dideskripsikan dan dihitung atau disebutkan. Ada ada dua macam tingkah laku menurut konsep behaviorisme, yaitu tingkah laku responden atau respondent behavior dan tingkah laku operan atau operan behavior. Tingkah laku responden ini bersifat refleks, tidak dipelajari, sedangkan operan itu merupakan hasil belajar. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Dalam materi di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan perkembangan belajar siswa perlu diberikan bimbingan belajar. Pelaksanaan bimbingan belajar sebaiknya menggunakan prinsip-prinsip dan teknik-teknik bimbingan yang biasa dipakai dalam bimbingan dan konseling. Penerapan prinsip dan teknik bimbingan dan konseling memungkinkan anak berkembang optimal, sebab menggunakan pendekatan yang bervariasi antara bantuan klasikal, kelompok, dan individual, antara bersifat informatif, adjustif, dan temperatif, bimbingan oleh guru dengan oleh konselor dan ahli lainnya. Demikian keseluruhan dari materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya Lutfiani Afifah mewakili rekan-rekan kelompok ini mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang sudah mendengarkan, dan tidak lupa saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.